Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, tahukah sampean Suzuki baru saja menggebrak dunia dengan meluncurkan sebuah motor yang ganteng banget, Cak. Ini seperti kayak bukan Suzuki, Kang Mas, karena sosok desainnya yang super sangar dan kita seperti ditarik pada sebuah desain ala-ala Yamaha MT series, Cak. Ini adalah Suzuki SV7GX yang menggebrak EICMA dan teman-teman, siapa menyangka ternyata Suzuki SV7GX ini adalah sebuah motor yang memang diracik oleh Suzuki untuk menjadi motor adventure, touring, harian, bisa juga, Cak. Dan teman-teman, kalau kita membedah sosoknya, tahukah sampean, SV7GX ini membuat kita juga bertanya, Suzuki bisa meracik motor seganteng itu untuk mogenya. Tapi kenapa mereka sulit sekali untuk meracik motor cc kecil seganteng itu, dan bahkan rata-rata motor-motor Suzuki sekarang ini sosoknya malah kayak terkesan seperti selera perindapan, Cak, bahasanya. Nah, teman-teman gak usah berlama-lama, Cak. Kita akan bedah sosok detail mukanya, desainnya seperti apa, generasi terbaru Suzuki New SV7GX. Apakah ini adalah kebangkitan Suzuki? Sama intip saja detailnya di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, ini dia yang membuat geger dunia, Cak. Suzuki secara resmi meluncurkan sebuah generasi motor sport touring yang memang ganteng, Mas. Jadi kalau sampean lihat sosoknya betul-betul seperti bukan Suzuki yang kita kenal. Di mana Suzuki biasanya ya bentuknya kan rada konvensional yang tidak terlalu agresif, tapi ini beda banget. Yang kita sebut sebagai SV7GX ini. Dan untuk penamaannya memang mengacu pada kubikasi mesinnya, Cak. Yang pertama adalah bagaimana Suzuki pada akhirnya bisa kita sebut ya mungkin sekilas sosoknya kita seperti teringat dengan muka Yamaha MT. Apakah Suzuki terinspirasi dari sana? Mungkin saja desainernya demikian, tapi yang pasti ini adalah gerakan dan tindakan yang tepat karena sosok dari SV7GX ini memang ganteng, Mas. Nah, yang pertama adalah dari sisi lampunya. Lampu-lampunya, Cak, menganut model Pro G single lamp ya. Ini mirip dengan Yamaha, sekali lagi sangat mirip untuk konsep desainnya. Dia bentuknya bulat, Mas ya. Dan kemudian di bagian kiri kanan sini kita lihat ada DRL. Jadi kalau kita perhatikan saat melaju dari jauh maka sampai menemukan lampu ini yang pertama menyala, Cak. Dan kemudian dari sisi casing-casingnya Suzuki juga nggak biasa aja, Mas. Artinya untuk yang SV7GX ini Suzuki mencangkokkan casing yang lebih berlekuk dan menekuk. Jadi sharp ya teman-teman, ada cekungan-cekungan, ada shape ataupun tekukan, dan juga ini membuat sosok dari motor sport touring Suzuki ini betul-betul ganteng, Mas. Kita lihat di sini, Kang Mas ya, dan di bagian area dagunya juga ada kayak semacam permainan, dan kemudian ada lagi tumpukan layer di luar seperti ini, jadi casingnya berlapis. Untuk yang casing kasarnya di bagian area sini, tapi di bagian luarnya menggunakan casing yang dilapisi dengan cat, teman-teman. Pastinya demikian. Dan bahkan lampu sennya pun juga bukan lampu sen yang jadul, yang gede biasanya, tapi Suzuki sudah mencangkokkan model LED, Mas ya, modelnya seperti ini. Mungkin agak mirip dengan Honda, tapi ini agak pendek, Cak. Dan kemudian di bagian jidatnya ini ada logo Suzuki. Dan teman-teman harus tahu bahwa windshieldnya ini bisa di-adjust 3 level. Dan ini akan membuat sampai nyaman dengan motor Suzuki ini. Pada saat dinaikin, sampai tahu bagaimana motor ini ganteng parah. Nyala ya, Cak, bagian tengah sini lampu utama. Dan ketika di high beam atau lampu jauh, dia juga nyala pada satu panel ya. Maksudnya dengan satu Pro G ini dia akan bisa nyala berbarengan. Artinya pada saat high beam ya, dia nyala pada lampu yang sama. Nah, kemudian untuk bagian sini yang pasti ini hanyalah bagian DRL-nya, dia nyala terus ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat memang struknya panjang, Mas. Suspensinya ini adalah struk yang pastinya akan tangguh pada segala kondisi lingkungan ataupun aspal yang bumpy, kasar. Karena memang Suzuki meracik sebuah desain yang katanya sangat nyaman. Sayang sekali, Cak, untuk suspensinya walaupun sudah 41 mm tapi masih model teleskopik, bukan upside down. Kestabilan pastinya lebih bagus model upside down, tapi kenyamanan biasanya teleskopik justru lebih empuk. Dan biasanya lebih nyaman ketika menghajar kondisi jalanan yang rusak. Tapi stability masih menang upside down, Cak. Itu secara general ya, teman-teman. Untuk bagian windshieldnya, sekali lagi bisa tekankan tadi, windshieldnya ini adalah windshield yang bisa di-adjust 3 level. Secara manual ya, bukan elektrik, teman-teman semuanya. Jadi kalau sampai kurang tinggi bisa di-adjust di sini. Lalu untuk bagian, nah ini dia, knuckle guard-nya ya, teman-teman.
Sampai bisa lihat di sini sudah dibekali dengan knuckle guard atau penutup tangan ya. Pada saat kita di jalanan pasti akan lebih nyaman untuk memproteksi ketika kita jatuh amit-amit, ataupun juga informasinya bisa membantu pada saat musim dingin, maka di sini akan membantu tangan nggak langsung kena angin dingin yang benar-benar menusuk. Jadi itu kelebihannya. Nah ini dia Cak, sosok ketika kita lihat bagaimana Suzuki SV7GX ini yang memang ganteng, ya kan? Setuju nggak sampean bahwa sosoknya betul-betul kayak bukan Suzuki? Ini dia bagian area depan, bagian area rem-remnya yang modelnya masih model bulat bukan wave. Oke sih teman-teman. Dan untuk disc brake-nya double kiri kanan, tentunya kaliper juga kiri kanan, dan untuk pengeremannya disuplai oleh Tokicho ya kalipernya teman-teman. Dan lalu untuk pelek-peleknya seperti ini Cak, maksudnya palangnya model Y, agak mirip dengan Yamaha ataupun Kawasaki ataupun Honda sekarang juga demikian. Dan ini dia dari bawah Mas, gila Cak ya, kalau kayak gini ganteng sih asli ini. Ini kalau masuk ke Indonesia pasti ini banyak yang suka nih, dan IBB juga cukup penasaran gitu ya teman-teman. Kalau moge-nya ini Suzuki selalu keren-keren gitu, tapi kalau small bike-nya terkesannya perindapan banget Cak. Ya memang itu nggak bisa dihindari, kita akan bahas nanti lah mengenai itu ya. Jadi kalau kita lihat dari bawah seperti ini ya, jadi cowakan-cowakan, ada dagunya, pipinya, dan matanya seperti mata gitu ya teman-teman. Ini DRL, dan untuk bagian casing-casingnya seperti ini, ada serutnya yang melebar hingga ke bagian bawah, dan depan sini radiator yang sangat luas. Dan ini dia teman-teman, masih IBB, dia menggunakan V-twin, di mana untuk silinder headnya satu di depan, tapi satunya di belakang. Jadi makanya kalau kita lihat di depan seperti ada satu header untuk knalpotnya, dan yang knalpot keduanya dari sini ngambilnya Cak, masuk ke sini. Jadi kalau kita lihat untuk knalpotnya adalah 2-in-1 ya, jadi ada dua keluar, menyatu langsung keluar di bagian area sebelah kanan sini ya. Jok-joknya juga luas teman-teman semuanya, dan informasi yang kita dapatkan, joknya sangat fleksibel, artinya nggak terlalu tinggi, ketinggiannya mencapai 790 mm, jadi all postur ya pasti bisa masuk di sini. Dan teman-teman, sasisnya modelnya seperti ini Cak, model tubular, sasis yang dikatakan rigid, dan IBB percaya karena Suzuki dari pengalaman IBB memang selalu menyenangkan dipakai, lincah, handlingnya mantap. Dan juga kalau kita lihat di bagian area sini ternyata masih swing armnya model kotak Cak, bukan model banana. Dan belakangnya sudah ada, lihat nih, jadi ada dudukan kalau kita beli box atau apa sudah ada di sini. Jadi memang keren ya menurut IBB. Sosok dari Suzuki SV7GX ini betul-betul menggebrak sih ini Suzuki ya. Next ya, nah ini dari belakang teman-teman, sebenarnya memang terinspirasi dari SV650, walaupun motor ini lebih berat tentunya, totalnya 211 kg, tapi karena motor ini memang diracik lincah, tetap lincah aja Cak, seharusnya demikian. Nah ini belakangnya Mas, ya untuk pengeremannya satu piston, dan kemudian juga bagian knalpotnya ujungnya model seperti ini Cak, ada satu keluaran ya, jadi bukan dual barrel, dan footstepnya biasa aja modelnya, artinya pipa begitu. Dan belakangnya seperti ini lampunya. Ya kalau belakangnya memang kurang yang agresif gitu ya. Tapi depannya WB suka. Motor ini jangkung, tapi untuk tinggi joknya nggak terlalu tinggi. Jadi mantep sih ya dari belakang seperti ini. Lalu bagian samping, yes ini proporsi dari bentuk desain motornya. Bagaimana untuk moncongnya ya, lampunya. Kalau kita lihat nih lampunya ya teman-teman. Jadi memang seperti muka robot ya, muka sosok yang memakai topeng dengan jidat yang keluar di sini Cak. Ini bagian moncong ya, moncong mulutnya. Dan ini bagian matanya jika kita lihat seperti itu. Jadi kalau saya memperhatikan memang untuk Suzuki SV7GX ini betul-betul seperti Suzuki, ini kebangkitan Suzuki lah bahasanya Mas, kalau kita lihat dari beberapa komen di Instagram. Nah ini untuk bagian speedometernya agak tinggi posisinya teman-teman. Knuckle guard-nya yang sudah dari sononya. Dan kalau kita lihat memang tangki bahan bakarnya juga menjulang cukup besar teman-teman. Dan ini dia ya bagian engine-nya yang dikatakan durable, engine yang enak, nyaman, torsinya bagus, dan powernya sekitar 70-an horsepower. Ini ada casingnya juga, cover supaya nggak terlalu kopong. Dan ini dia kelihatannya engine-nya Mas, engine-nya V, di sini keluar, di sana keluar. Jadi untuk silinder head-nya ke depan satu, agak ke belakang satu. Jadi memang kalau kita lihat ini adalah sebuah mesin yang tentunya menggiurkan ya kalau diracik untuk 250 aja, kalau ada aja gitu ya. Nah ini bagian push stepnya masih model pipa, ada baut-baut di sini Cak, pengikat.
Dan untuk knalpotnya juga di-cut di bagian footstep boncengernya. Nah, ini knalpotnya gede, Mas ya. Modelnya lucu ya, knalpotnya ini kecil, di sini gede. Ini WP yakin karena sudah menganut emisi gas buang Euro 5 informasinya, maka ini motor pasti memiliki catalytic converter yang tebal banget ya. Silencer knalpotnya dan belakangnya memang agak kaku sih yang ini, Cak. Kalau dari kacamata IWB itu, nih dia, joknya terlalu tebal bagian belakang, looks-nya kurang enak dilihat ya tentunya, tapi memang secara fungsi pasti lebih nyaman karena dia tebal ya belakangnya. Nah, ini bagian fender belakangnya sudah model gantung dan ada penerangan plat nomor, casingnya, area plastiknya, dan ini disinyalir menggunakan model kondom, Cak, untuk bagian cover tangkinya. Sosok sasisnya yang dibalut oleh Suzuki dan modelnya tuh bular, gede. Ya, kalau kita lihat dari sasisnya ini gede. Ini menyangga engine, konstruksinya besar di bagian depannya sini. Ini adalah pengikat engine-nya. Jadi di sini ya, diikatnya besar dan di sini footstep-nya desainnya luar biasa sini kalau dari kacamata kita ya. Cukup solid ya bentuknya teman-teman. Dan suspensi depannya modelnya adalah teleskopik. Nah, ini dia untuk bagian stang-stangnya dan sebagainya. Dan teman-teman, kelebihan dari Suzuki SV7GX ini adalah dia sudah ada easy start, yang artinya sampai hanya tinggal colek starter, nggak perlu neken terus-terusan, maka dia akan hidup ya untuk engine-nya. Di sini engine kill juga termasuk starter, ini ada hazard teman-teman, dan racernya ternyata juga nggak terlalu tinggi, tapi untuk bagian stangnya ada sedikit menjulang ya. Sini tombol untuk riding mode-nya, jadi ada riding mode-nya yang bisa dipilih 3 level. Dan teman-teman untuk lampu sen, klakson dan sebagainya ya, looks-nya dan bentuk dari speedometernya. Bar dari RPM, teman-teman ini bar indikator untuk bensin, gear indikator speed, dan ini jam. Di sini ada suhu ya, keterangan suhu, dan ini adalah informasi seperti lampu sen dan sebagainya tertera di sini, dan juga bisa terkoneksi dengan handphone, Cak. Ini untuk yang warna sedikit abu-abu ya teman-teman. Ini abu-abu atau apa ya? Pokoknya modelnya seperti ini warnanya. Kombinasinya beda, di mana untuk peleknya dikelilingi warna merah ya, sampai bagian area sini oleh Suzuki. Dan bagian belakang juga merah untuk peleknya. Nah, ini warna hitamnya sangar banget, Mas. Keren sih warna hitamnya, mantap. Warna birunya ya memang ikonnya di sini, Cak. Warna biru, Cak. Kalau kita bongkar mesin-mesinnya, benar-benar luar biasa ya. Kita lihat pistonnya ya. Jadi semuanya diukur dengan sangat baik oleh Suzuki. Sehingga motor ini dipercaya memang motor yang nyaman dan juga memiliki torsi besar. Ya, wah gila ya, rumit banget ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau sampai nanya mengenai konstruksi, ini adalah mesin yang memang legend banget, Cak. Mesin V2 ini memang terkenal. Sebelumnya digunakan SV650 ya, pada SV650, tapi pada generasi terbaru dicangkokkan pada SV7GX dengan pengembangan banyak pastinya, Cak. Nah, ini dia speedometernya tadi ya teman-teman. Ini dia moncong pada saat dinyalakan. Gila, Mas, ini sih ganteng, asli ganteng teman-teman ya. Jadi ini dia untuk speedometernya yang jelasnya teman-teman. Ada trip meternya, jadi suhu sekitarnya, bar indikator untuk bensin, lalu RPM-nya, dan redline-nya di angka 10.000 ya teman-teman. Kemudian untuk limiternya di 12.000, dan jika kita lihat di sini, Cak, ada jam, ada quick shift ya. Jadi teman-teman memang quick shift-nya ada, bisa di on off-in. Traction control ada 3 level kalau nggak salah, dan ada SDMS juga. Ada tanda di sini, Cak, ada trip meter dan lain sebagainya ya. Jadi ini juga informasinya display speedometer bisa auto day and night. Jadi kalau malam hari dia otomatis akan hitam kayak tadi, sementara pada saat siang hari bisa putih. Tapi ini juga bisa sampean pilih. Sebenarnya full adjustable, bisa sampean sesuaikan dengan seleranya ya. Ini adalah wiring dari motor Suzuki yang terbaru ya. Jadi piye menurut sampean? Ganteng nggak, Cak? Play the part, play the victim. Throw a pity party with your demons. Blaming everybody and you're screaming, screaming. But I'm the one bleeding. You're the one that's selfish and critical. You could take the blame, just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn that this might hurt. That's just cold. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Sudah jelas ya bagaimana detail dari mukanya, suspensinya, engine-nya,
dan kemudian juga dari belakangnya, bahkan fitur-fiturnya, semuanya membuat kita pun ngiler Kang Mas. Nah, informasi buat sampean semuanya, sebenarnya Suzuki SV7 GK ini adalah sebuah pengembangan, yakni Suzuki SV650. Tapi banyak sekali peningkatan, bahkan tangki bahan bakarnya pun juga lebih besar, sekitar 3 liter dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Artinya, Cak, kalau yang SV650 itu adalah 14,5 liter tangkinya. Nah, untuk yang generasi terbaru ini sudah meningkat menjadi 17,4 liter. Ini penting, Cak, soalnya kalau motor adventure seperti ini, kalau terlalu kecil tangki bahan bakarnya kan kita juga males, harus sering masuk ke SPBU dan sebagainya. Apalagi biasanya motor seperti ini digunakan untuk touring jarak jauh hingga ratusan kilometer. Sudah ada port USB-C, itu sangat penting ya. Jadi itu, Cak, informasi sekilas buat semuanya tentang generasi terbaru Suzuki diluncurkan mereka kemarin di EICMA. Dan kita hanya bisa berharap, Cak, supaya Suzuki meracik model ini pada mesin kecil mereka. Yang ya kita lihat sih memang Suzuki kurang bergerak ya di small bike-nya. Bahkan kita juga tahu GSX-R nggak ada informasi lagi, dan juga GSX-S juga hilang dari peredaran. Mereka juga saat ini ya, Suzuki hanya fokus untuk impor dari India. Itu yang membuat kita juga menyayangkan lah teman-teman. Sebab sama tahu sendiri Suzuki adalah motor yang bagus, Suzuki awet, enak dipakai, casing juga masih konsisten, bagus ya. Sayang sekali memang inovasi mereka pada small bike masih sangat kurang. Mereka hanya mengandalkan dari Maruti Suzuki, yang notabene adalah Indian taste. Jadi orang India nih, taste-nya orang India, perindapan. Makanya kalau yang sekarang ini dibawa oleh Suzuki Indonesia rata-rata impor dari India, dan itu membuat sosoknya rada aneh bagi kita. Kita berharap in the future motor Suzuki SV7 GK ini dibentuk lagi, ya maksudnya bukan dibentuk ya, diturunkan ya untuk yang small bike-nya 250 cc aja seperti ini. Fit Twin, waduh ini pasti laku banget, Cak, kalau bisa dijual dengan harga yang reasonable ya. Jadi itu, Cak, informasi buat semuanya tentang Suzuki kelahiran generasi terbaru, dan kita berharap Suzuki bangkit. Itu baru namanya motor ya, kalau kita lihatnya ya proper, dilihatnya enak. Jadi kita pantau seperti apa pergerakan Suzuki. Sekarang sama komen, Cak, sama tertarik nggak kalau Suzuki peracik motor seperti itu pada small bike-nya mereka ya, 150 250 cc, sama komen di bawah. Dan kalau ada pertanyaan sampean, kenapa sih big bike Suzuki cakep-cakep sementara yang small bike itu kurang? Karena memang big bike mereka dikembangkan langsung dari Hamamatsu Jepang, Cak. Sementara small bike-nya dikembangkan di India dengan Marutinya yang dikatakan sukses ya teman-teman. Karena Maruti memang sekarang ini penjualannya cukup bagus mobilnya, tapi motor ya kita masih kurang lah ya. Motor masih kalah dengan Hero MotoCorp, Bajaj, TVS lagi. Jadi itu, Cak, informasi semuanya. Sekarang komen di bawah, kira-kira sama setuju nggak kalau motor ini diracik oleh Suzuki, dibuat small bike? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat